Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Di video kali ini teman-teman, aku mau bagikan aktivitas atau rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga dan juga guru ngaji di kampungku. Alhamdulillah udah 12 tahun dari tahun 2010 semenjak aku pindah ke rumah ini, aku udah mulai ngajar anak-anak membaca Al-Quran. Awalnya hanya anak-anak aku sendiri, lama-kelamaan banyak juga yang nitip anaknya untuk ikut ngaji di rumah aku. Alhamdulillah berkah ya teman-teman. Dari dulu semenjak kecil aku itu udah terbiasa dengan suasana seperti ini, karena umi aku atau ibu aku juga seorang guru ngaji. Kemudian sampai aku nikah, ibu mertua aku pun ternyata seorang guru ngaji. Nah, setelah anak-anak ngaji pada pulang, aktivitas aku selanjutnya makan malam bareng suami dan juga anak-anak. Semenjak anak aku nomor 1, nomor 2, sama nomor 3 berangkat ke pondok, acara makan malam tidak terlalu rame ya teman-teman, cuma berlima seperti ini aja. Sebelum lanjut tidur, aku udah terbiasa menggerakkan badan dengan melakukan aktivitas malam seperti ini. Alhamdulillah tidur aku jadi lebih berkualitas, kemudian pagi hari badan itu jadi terasa seger. Dan yang paling aku semangat di pagi hari ketika melihat rumah aku itu udah rapi, dapur juga udah rapi, bebas dari bau sampah. Agar rumah aku selalu bersih dan rapi, ini yang aku lakukan sebelum tidur ya teman-teman. Setiap kali setelah makan malam aku selalu membereskan bekas makannya. Jadi aku lap-lap mejanya, kemudian kalau misalkan banyak sampah selalu aku bersihkan. Jadi gak menunggu sampai pagi, karena kalau menunggu sampai pagi pasti dikerubuti sama semut dan juga kecoa atau hewan-hewan malam lainnya. Dengan langsung dibersihkan, nantinya tidak akan ada sisa-sisa makanan yang membusuk yang membuat rumah itu semakin kotor di pagi hari. Sebenarnya kalau untuk menyapu malam-malam aku itu jarang ya teman-teman. Paling kalau udah kotor-kotor banget pasti aku sapu. Kalau misalkan masih bisa diambilin bekas-bekas atau remahan-remahan nasinya, aku ambilin aja. Tapi ini udah banyak banget sampah-sampahnya, jadi gak bisa cuma diambilin aja. Ya wis, aku sapu aja ya teman-teman. Sementara aku sibuk dengan aktivitas atau rutinitas aku di malam hari, ini anak-anak udah dipegang sama Pak suami. Mereka pada ngerjain tugas dan PR-PR dari sekolahan. Alhamdulillah kalau tugas ngajar mengajar Pak suami ahlinya ya teman-teman, karena beliau ini seorang pengajar di sekolah, jadi udah terbiasa ngajarin anak-anak. Tapi ternyata untuk ngajarin anak sendiri dia itu kurang bisa ya teman-teman, apalagi anak yang masih kecil. Sesekali mereka itu manggil-manggil aku dan akhirnya aku juga yang ngeberesin PR mereka. Aku lebih suka bergerak di malam hari gitu teman-teman sebelum tidur, karena rasanya badan itu akan sedikit lelah. Setelah lelah maka tidur kita pun akan lebih nyenyak. Dan aku juga paling gak bisa gitu ngelihat rumah berantakan. Walaupun malam hari pasti aku usahain untuk selalu membereskan, minimal mainan itu harus masuk ke dalam wadah. Selanjutnya aku pergi ke dapur untuk mencuci piring-piring. Pokoknya aku pastikan sebelum aku berangkat tidur, piring-piring yang ada di dapur itu harus udah bersih semuanya. Jangan sampai menyimpan sampah-sampah yang berbau busuk itu di dalam dapur.
Kalau malam hari kita cuci piring-piringnya, kemudian pagi-pagi itu kan piring udah tiris gitu teman-teman, udah pada kering, tinggal kita masukkan ke dalam rak. Jadi pas pagi hari tempat cucian piring ini udah kosong, bisa diisi dengan cucian kotor berikutnya. Jadi gak ada yang namanya tumpukan-tumpukan piring kotor. Dengan mencuci piring di malam hari, selain menjadikan dapur itu lebih bersih, kemudian pagi hari juga kita akan lebih bersemangat melakukan aktivitas pagi. Kita bayangkan aja ya teman-teman, bangun pagi itu dalam keadaan dapur bersih, rapi, piring-piring udah pada kering, itu akan menaikkan mood kita menjalani hari-hari yang lebih menyenangkan. Nah, setiap kali setelah cuci piring, aku juga selalu membersihkan zinknya ya teman-teman. Di sini aku gosok-gosok biasa aja menggunakan sabun cuci piring, karena kalau kita tidak membersihkannya, di sini tuh akan ada sisa-sisa makanan yang nantinya ini bisa menimbulkan bau. Ketika kita sudah terbiasa untuk melakukan rutinitas bersih-bersih rumah, maka rumah kita pun akan lebih nyaman dan akan tercipta rumah yang berkah ya teman-teman. Karena ciri-ciri dari rumah yang akan membawa rezeki untuk pemiliknya itu adalah rumah yang rapih dan juga bersih, dan juga rumah yang selalu dipakai untuk ibadah. Alhamdulillah, mudah-mudahan rumah kita tergolong dalam golongan rumah tersebut ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai melakukan rutinitas malam atau kebiasaan malam yang baik, teman-teman bisa dulu mencatat jadwalnya ya teman-teman, dimulai dari jadwal cuci piring malam atau beresin dapur malam, atau juga jadwal untuk membuang sampah. Nah, setelah kita jadikan jadwal, kita catat, lama-kelamaan badan kita pun akan terbiasa melakukannya. Jadi tak usah tertulis lagi kalau memang sudah menjadi kebiasaan. Karena malam hari itu panjang ya teman-teman, apalagi anak-anak udah pada tidur, itu terasa panjang sekali. Kemudian kita itu akan lebih konsen ketika kerja di malam hari. Nah, biasanya aku juga selalu menyiapkan baju-baju sekolah anak-anak, karena pagi-pagi itu tahu sendiri kan, waktu di pagi hari itu akan terasa singkat. Kita itu akan dikejar-kejar sama waktu, karena waktu pagi hari itu cuma dari jam 5 sampai jam 7. Kita harus udah beres masak, udah mempersiapkan sarapan juga untuk anak-anak. Apalagi kalau misalkan mau ada acara tertentu, lah persiapannya itu harus dari malam ya teman-teman. Persiapan dari baju atau apapun, rencana-rencana untuk besok hari, kita harus persiapkannya di malam hari. Jadwal aku selanjutnya di malam hari adalah membuang sampah-sampah. Aku usahain di malam hari itu sampah aku keluarkan. Jadi tidak ada yang namanya sampah menginap di dapur. Sampah-sampah yang berserakan di dapur biasanya akan mengundang banyak serangga datang ke rumah kita teman-teman. Selain itu juga rumah pun atau dapur pun akan menjadi bau dari bau busuk yang dikeluarkan dari sampah itu sendiri. Suasana di malam hari itu yang hening membuat kita lebih konsentrasi dalam melakukan pekerjaan. Alhamdulillah, ini pekerjaan aku udah hampir selesai di dapur. Sekarang aku mau memeriksa pintu-pintu seluruhnya yang ada di rumah aku, biar semuanya aman. Ketika kita terlelap tidur, rumah pun terjaga gitu teman-teman.
Setelah tugas di dapur selesai, sekarang aku berpindah melakukan tugas berikutnya, yaitu membereskan baju-baju yang sudah disetrika. Aku masukkan ke dalam lemari. Pokoknya aku kelompokkan baju anak-anak, baju aku, sama baju pak suami, agar semuanya itu tertata rapi dan lebih mudah ketika mencarinya. Kalau kita melakukan rutinitas ini di malam hari, niscaya tidak akan ada yang namanya baju-baju yang berserakan ya teman-teman. Biasanya baju yang sudah disetrika kalau tidak langsung dimasukkan ke dalam lemari, nanti itu bakalan kusut kembali, bisa diacak-acak gitu ya. Untuk membereskan baju, aku biasa menggunakan metode KonMari. Aku lipat, kemudian aku masukkan ke dalam laci, terutama untuk pakaian-pakaian yang kecil, supaya mengambilnya itu lebih rapi. Apalagi kalau misalkan yang ngambil itu anak-anak atau suami. Biasanya mereka kalau ngambil kan main tarik gitu ya teman-teman. Kalau posisinya di laci seperti ini pasti lebih mudah untuk mengambilnya. Aku juga biasanya melipatnya dengan melipat kunci seperti ini. Jadi pakaian itu nggak gampang kusut, nggak gampang risek gitu, nggak gampang acak-acakan. Nah, aku juga selalu menata pakaian itu sesuai dengan kepemilikan, atau aku kelompokkan pakaian dalam suami, pakaian dalam aku, untuk anak-anak, semuanya aku kelompokkan gitu teman-teman, biar nantinya mereka nggak kesulitan, kemudian pas mau dipakai juga nggak harus mencari-cari lagi baju-baju yang akan dipakai. Alhamdulillah, dengan seperti ini rumah aku selalu rapi dan juga bersih ya teman-teman. Memang kuncinya dari sebuah rumah itu adalah seorang ibu rumah tangga. Ketika ibu rumah tangga bisa mengatur segalanya, maka semuanya itu akan aman ya teman-teman, tidak akan berantakan. Dan percayalah, pekerjaan rutin ini tidak akan berjalan lama, paling juga jam 9 udah selesai semua pekerjaan. Tinggal kita bisa istirahat dengan tenang, kemudian bangun dengan keadaan segar dan juga bersemangat. Untuk menambah stamina sebelum tidur, biasanya aku selalu merutinkan untuk minum madu terlebih dahulu ya teman-teman. Karena aku ini orangnya jarang sekali minum obat. Kalau sedikit aja badan sakit-sakit atau misalkan lagi sakit kepala, biasanya aku itu larinya ke herbal-herbal, atau biasanya aku juga mengkonsumsi madu seperti ini. Nah, sebelum tidur biasanya aku juga menggosok gigi dan membersihkan muka atau perawatan. Kalau untuk mandi, biasanya setelah asar aku lakukan mandi. Setelah itu aku juga memandikan anak-anak. Jadi tidak ada yang namanya mandi di malam hari sebelum tidur, karena anak-anak aku sudah pastikan mandi itu waktu asar. Alhamdulillah, ini pagi hari dalam keadaan segar dan penuh semangat ya teman-teman. Biasanya untuk subuh itu aku gunakan untuk beribadah, ngaji kayak gitu ya, karena siang hari itu nggak sempat. Kemudian bikin sarapan, selanjutnya nganter anak dulu sekolah. Karena rumah dalam keadaan bersih, jadi pagi hari biasanya aku habiskan untuk memasak sarapan aja. Kemudian nemenin anak-anak dulu sekolah. Setelah siangnya biasanya aku melanjutkan untuk bersih-bersih rumah kembali. Anak-anak aku sekolah dimulai dari jam 7 pagi dan pulangnya itu sampai zuhur. Kemudian mereka istirahat dan dilanjutkan lagi untuk sekolah di madrasah ya teman-teman. Jadi jadwalnya itu full. Alhamdulillah, itulah kegiatan aku di malam hari yang membuat pagi harinya itu lebih semangat. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.